Amsal 13. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memperburuk diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, tetapi pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindar kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba di tanggal 13 atau pasal 13. Saudara-saudara, pasal 13 ini pasal yang indah, dibuka dengan ayat pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Dan di akhir daripada pasal yang ke-13 ditutup dengan ayat berbicara tentang orang tua yang mengasihi anak, menghajar pada waktunya. Jadi pasal 13 ini berbicara tentang parenting, intinya yaitu orang tua, didiklah anak-anakmu.
Yang pertama, saudara-saudara, anak yang tidak mau dididik oleh orang tua, maka anak itu adalah anak yang angkuh. Dan ciri-cirinya di dalam ayat yang pertama, dia tidak mau mendengar. Kemudian di ayat 10, gampang bertengkar, sangat mudah disulut oleh pertengkaran. Ayat yang ke-13, meremehkan firman Tuhan. Ayat yang ke-14, orang-orang akan mencemoohnya karena sikap-sikapnya yang kurang baik. Lihat saudara-saudara, kita berharap anak-anak kita tidak disebut sebagai anak yang angkuh dengan ciri-ciri yang demikian ya. Dan kemudian saudara-saudara, yang kedua, orang tua yang mendidik anak menyisipkan pesan tentang bagaimana memperoleh kekayaan. Di ayat ini, orang tua mendidik anaknya menyisipkan hal yang penting berkaitan dengan uang dan pekerjaan. Ayat yang keempat, nasihat yang bicara jangan malas. Anak didorong untuk melakukan tugasnya dengan baik, jangan malas. Dan kemudian yang ke-11, di situ disisipkan nasihat bahwa harta yang cepat diperoleh akan cepat berkurang. Menabunglah, kumpulkanlah sedikit demi sedikit, maka lama-lama itu akan menjadi bukit. Dan ini sebuah nasihat baik dari orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya berkaitan dengan harta. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-20, sebuah nasihat juga berkaitan dengan keuangan, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar karena itu akan membuatmu malang. Kalau kita punya penghasilan, kita punya pendapatan, kita punya uang dan kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka akan membawa kita kepada kemalangan karena semua uang-uang kita lari kepada perkara-perkara yang tidak benar. Jadi hati-hati bergaul dengan orang yang tidak benar. Jadi ada 4 nasihat yang baik. Yang pertama adalah jangan malas, yang kedua harta yang cepat diperoleh akan cepat berkurang, jadi menabunglah. Yang ketiga, pilih teman. Pilih temanmu supaya engkau jangan menjadi malang. Dan yang keempat, nanti nak, kalau kamu jadi orang tua, ingatlah, berikanlah warisan, sediakanlah warisan untuk anak-anakmu, baik warisan teladan hidup maupun harta benda. Sebuah nasihat yang baik ya saudara-saudara, nasihat yang diberikan orang tua untuk anak-anaknya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Nah, lalu sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga saudara-saudara dari pasal ini. Bagaimana cara mendidik anak? Di sini kita melihat gunakanlah kata-kata yang baik. Jangan berdusta. Itu hanya akan memperburuk diri dan memalukan dirimu sendiri. Itu nasihat firman Allah. Jadi mendidik anak, gunakanlah kata-kata yang benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan berdusta. Kemudian yang kedua, terapkan aturan yang jelas, tegas, apa yang boleh dan apa yang tidak. Jangan berubah-ubah. Jangan membuat anak jadi bingung. Ada saatnya kita bilang kepada anak jangan main api, tetapi ada saatnya kita biarkan anak main korek. Jadi korek api dan segala macam itu akan membuat anak-anak kita jadi bingung. Kalau kita bilang jangan main api, apa akibatnya? Jangan bermain di tengah ombak, apa akibatnya? Jadi tegaslah ya. Dan ayat-ayat di Amsal ini menunjukkan akibat-akibat yang jelas. Kemudian yang ketiga, cara mendidik anak yang pertama, gunakan kata-kata yang baik, jangan berbohong. Yang kedua, terapkan aturan yang jelas. Yang ketiga, tangani perilaku yang buruk. Itu terlihat dari kecil. Terlihat. Tapi kita jangan marah, jangan kita memukul, memaki-maki. Perilaku yang buruk itu harus didisiplin supaya anak bisa tahu bahwa itu adalah salah. Misalnya, kalau anak itu rewel dan tidak mau tidur, ya kita sebagai orang tua carilah cara. Dongenglah, ceritakanlah supaya anak itu bisa tidur dengan baik. Ketika anak-anak sulit makan, gak mau makan, jangan dicubitin, jangan dipukulin karena akan membuat anak kehilangan selera makan. Apa yang harus dilakukan? Tenanglah. Nanti kalau dia lapar, dia akan makan. Ya, jadi saudara-saudara, kita berdoa, kita harus punya cara-cara atau trik-trik mendorong anak supaya dia bisa makan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Kalau anak bohong misalnya, buktikanlah bahwa
kebohongannya kita tahu. Jadi kita harus menangani perilakunya yang buruk sejak dari kecil. Kemudian saudara-saudara, terapkanlah disiplin. Bagian yang keempat, terapkanlah disiplin. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan menahan hal-hal yang dia senangi. Misalnya main game ditahan sama kita. Dia hanya boleh main game selama 2 jam sehari misalnya. Atau dia dia harus melakukan hal-hal yang dia tidak suka, misalnya nyapu, ngepel, hal-hal yang dia paling tidak suka. Justru bawa dia sebagai disiplin, dan akhirnya dia menyadari bahwa itu hal yang tidak dia suka lakukan adalah disiplin. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita menerapkan disiplin buat anak-anak kita ya. Dan kemudian yang kelima, katakanlah tidak untuk perilaku buruknya. Kalau anak melakukan hal-hal yang kita tidak sukai, misalnya coret-coret di dinding, atau ceritanya mau bantuin nyuci, tetapi malah dia main air, atau dia di dapur ikut bantuin, tetapi ternyata dia bikin kacau semua di dapur. Jangan gunakan kata-kata yang kasar. Tetapi mari saudara-saudara, arahkanlah atau kita memberikan saran kepadanya. Kalau dia mencoret-coret dinding, kita bilang, mari ini mama kasih kertas untuk kamu bisa coret-coret dan segala macam ya. Jadi katakanlah tidak untuk perilaku buruknya, tetapi jangan dengan kasar. Kita memberikan saran. Yang keenam, sebagai orang tua berikanlah kasih. Kalau dia salah, kita menghukumnya, bukan karena kita benci, tetapi karena kita sedang mengarahkan perilakunya kepada perilaku yang baik. Dampingi ketika dia gagal, dampingilah ketika dia salah, dan ketika dia menerima disiplin, kita mendampinginya. Maka itu membuat dia menyadari bahwa dia dikasihi. Yang ketujuh, buatlah kesepakatan. Kalau anak tidak mau tidur, kita bilang, mau lampunya tetap dinyalain kalau kamu nggak mau tidur? Mungkin dia takut. Jadi buatlah kesepakatan ya, sehingga dia dapat memilih. Kalau dia mau main game, pilihlah berapa jam dia bisa bermain game, sehingga kita membuat kesepakatan. Sampai kepada pilihan hidup, siapa yang menjadi calonnya, perhatikan imannya. Kita memberi nasihat supaya dia nomor satukan iman daripada calonnya. Dan yang kedua, sikap hidupnya yang menjaga kekudusan. Kita harus membuat kesepakatan dengan anak-anak kita ya, sampai kepada dia memilih pasangan, sehingga dia tahu bahwa dia tidak dilarang untuk pacaran atau tidak dilarang untuk memiliki teman spesial, tetapi dia menerapkan kesepakatan orang tuanya berkaitan dengan iman dan kekudusan. Lalu yang kedelapan, saudara-saudara, berilah pujian saat dirinya sebagai seorang anak. Kita memberikan dia pujian spesial ketika dia melakukan hal yang baik. Kita memanggilnya sebagai kesayangan, kita memanggilnya sebagai milik kita, dan kita memberikan pujian kepadanya. Jadi pasal yang ke-13 adalah nasihat untuk orang tua, memberikan dukungan, perhatian, didikan, nasihat-nasihat yang baik bagi anak-anak kita, baik lewat kata-kata, perilaku, dan mengajarkannya tentang bagaimana anak-anak memperoleh uang, mengatur keuangan, sampai kita terus mendukung dia di dalam iman dan teladan hidup. Jadi pasal yang ke-13 adalah pasal yang perlu menjadi pertanyaan kita. Apakah saya sebagai orang tua sudah membawa anak-anak saya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Tuhan tolong ya, tanggal 13 ini adalah sebuah pesan parenting, pesan untuk orang tua, membawa anak-anak kita mengenal Tuhan dan hidup dengan kebenaran. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pasal 13 ini. Engkau Allah memberikan kami nasihat sebagai orang tua untuk mendidik anak kami. Dan saat ini kami sungguh-sungguh mohon berkat-Mu Bapa, pengurapan Roh Kudus, agar kami berhati-hati dengan perilaku kami sendiri sebagai orang tua. Ketika kami bercakap,
ketika perilaku kami dilihat oleh anak-anak, kehidupan rohani kami, teladan kami dalam pengaturan keuangan. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak membuat anak kami tersesat karena kesalahan kami yang tanpa kami sadari telah memberikan pengaruh buruk kepadanya. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua hari ini untuk menjaga hati kami, hidup kami dilihat sebagai cermin yang terbuka. Orang tua, apakah kami menghormati Tuhan dan mengasihi mereka? Tuhan, tolong dalam pasal 13 ini, di tanggal 13 ini, kami mau menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat berjuang. Tuhan memberkati.